Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh host kepada saya. Dan selamat malam untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Pendeta sehat, Pak Pendeta? Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat, walaupun hari Sabat kemarin sempat terganggu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Amin. Jadi didopang dengan istirahat, didopang dengan konsumsi makanan, olahraga, semua dan dalam waktu yang singkat saya bisa pulih kembali seperti sedia kala. Semoga kesehatan yang sama menjadi bagian seluruh partisipan pada malam hari ini. Baik, malam hari ini kita akan kembali belajar dengan tema mengenal Yesus lebih erat. Saya akan menampilkan PowerPoint. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pendeta, sudah. Oke, saya perbesar. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kita akan bersama-sama dengan Roh Kudus untuk menuntun pemahaman kita. Dan sebelum saya memulainya, ada satu pertanyaan yang masuk kepada saya. Pertanyaannya sangat sederhana, Bapak Ibu. Tetapi rupa-rupanya setelah saya mencari tahu agak mendalam. Pertanyaannya sangat sederhana, Pak Pendeta. Kenapa waktu Yesus dibaptiskan dan keluar dari air, kenapa Roh Kudus harus dalam bentuk burung merpati? Kenapa tidak dalam bentuk yang lain? Waduh, saya duduk dan mencari tahu kira-kira apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Dan berdasarkan pertanyaan itu, maka saya menghubungkannya dengan tema pada malam hari ini. Pelajaran minggu lalu kita sudah melihat dengan jelas setelah Yesus dibaptiskan, dan segera setelah itu Yesus dicobai oleh iblis di padang belantara. Yesus berada dalam keadaan lapar setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Pada saat kondisi seperti itu, iblis mencobai Yesus dengan 3 serangan yang sangat berkualitas dan hendak menjatuhkan Yesus. Namun Yesus bersandar penuh kepada firman. Yesus memenangkan pencobaan itu tanpa pertarungan kekuatan pribadi. Kuasa sorga menguatkan dan membawa Yesus menang. Dan setelah itu, Yesus masuk ke kota. Dia siap untuk perjalanan panjang, pelayanan keselamatan yang penuh darah, dan persungutan dari manusia yang akan diselamatkannya. Dan malam ini, kita akan melihat pekerjaan pertama yang Yesus lakukan ketika dia memulai pelayanan keselamatannya. Saya beri judul, Sudahkah kamu menemukannya? Saya dasari ayat 51. Pada waktu Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, maka banyak orang menjadi saksi hidup melihat Yesus diberkati, diurapi oleh Bapa Sorgawi melalui kehadiran Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Kenapa harus burung merpati? Ibu, Palestina, di mana Israel menjadi salah satu bagian daripada wilayah Palestina,
adalah negeri yang kaya dengan burung. Ada banyak beragam jenis burung dari padang pasir semitropis sampai padang pasir yang jauh lebih luas. Lagi pula, Palestina merupakan jalur lintas perpindahan burung dari Afrika ke Eropa dan Asia Barat, melewati ujung utara Laut Merah dan seluruh bentangan Israel. Saya tidak bisa menggambarkan harus dengan peta ya, tetapi ini hanya pengetahuan tambahan saja. Nanti kita lihat apa poin utamanya. Jadi burung-burung lokal yang menetap ditambah dengan burung musiman yang banyak, dan perkembangan ini berubah-ubah hampir tiap bulan. Dan salah satu burung yang sudah kita dengarkan penjelasannya tadi, karena mereka banyak bermigrasi, salah satu burung yang menjadi perhatian orang Israel adalah burung merpati. Kalau saya boleh katakan, bentuk burung merpati di belahan dunia manapun sama, Bapak Ibu, tidak berbeda. Dan Indonesia menyebut burung merpati dengan burung dara. Walaupun saya tidak tahu apakah merpati dengan dara ini sama, tetapi itulah yang kita kenal selama ini. Perhatikan penggunaan dari salah satu jenis burung pertama yang tercatat dalam kitab suci. Bila mana kita membaca Kejadian 8 ayat 8, ayat 10 dan 11, sehubungan dengan peristiwa di mana Nuh dan keluarganya 8 orang berada di dalam bahtera, lalu setelah hujan berhenti, lalu Alkitab mengatakan air menggenangi bumi selama 150 hari. Lalu ayat 8 mengatakan, kemudian dilepaskannya seekor burung. Dan burung kedua yang dilepaskan oleh Nuh setelah burung apa ya? Saya lupa burung pertama itu ya. Sebentar, mari kita lihat Kejadian pasal 8 ayat yang ke-7. Burung pertama adalah burung gagak. Dan setelah dilepaskan oleh Nuh, maka burung gagak itu berterbangan dan kembali. Kemudian burung yang kedua yang dilepaskan oleh Nuh adalah burung merpati, untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Lalu burung itu kembali. Ayat 10, Nuh menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskan lagi burung merpati yang sama. Ayat 11, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Dari cerita ini kita mendapati satu gambar, Bapak Ibu. Lihat gambar itu, gambar yang sangat sederhana, di mana di mulut burung merpati ada daun zaitun. Gambar ini memberikan satu pengertian bahwa burung merpati membawa kabar damai, membawa kabar sukacita, membawa kelembutan. Dan ketika Nuh menangkap burung itu dan dia melihat ada daun zaitun pada paruhnya, betapa bergembiranya Nuh dan keluarga. Karena sebentar lagi mereka akan turun ke darat, tidak lagi di dalam perahu, di atas air yang memenuhi bumi. Bila mana kita melihat bahasa asli daripada merpati, maka bahasa aslinya adalah Yonah atau Jonah dalam bahasa Inggris. Yunus, yang akhirnya kita kenal dengan kata Yunus, Bapak Ibu, atau Junus. Jadi Jonah, Yonah itu adalah Yunus, yang diperkirakan berasal dari kata anah yang artinya merpati. Itulah sebabnya
ketika Yunus diutus Tuhan ke kota Niniwe, Yunus tidak mau karena dia tahu kota Niniwe adalah kota yang jahat. Tetapi kita tahu ceritanya, sekalipun Yunus lari daripada tugas yang Tuhan berikan, toh akhirnya rencana Tuhan juga yang terjadi. Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu di pantai kota Niniwe. Dan pekabaran Yunus hanya 8 kata. Bertobatlah karena 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Hanya itu Bapak Ibu pekabaran daripada Yunus. Tetapi poinnya bukan di situ. Poin yang saya mau sampaikan dengan kata Yunus, Yonah yang artinya merpati adalah ketika seluruh isi kota Niniwe dan rajanya sampai kepada binatang-binatangnya berpuasa, mereka bertobat, hati Yunus pun akhirnya luluh. Demikianlah merpati. Merpati mempunyai penampilan dan pembawaan yang halus dan lembut, sehingga disebut dombanya dunia burung. Saya ulangi, merpati adalah dombanya dunia burung. Bapak Ibu perhatikan perbedaan antara domba dan kambing. Domba terkesan sangat lembut, sementara kambing dia menanduk sana sini. Itulah sebabnya kata Yunus di zaman Perjanjian Lama dan bahkan Perjanjian Baru adalah nama yang populer untuk anak lelaki Yahudi, baik dahulu sampai sekarang ini. Jadi bila mana ada ibu, bukan bapak ya, ibu yang sedang hamil, ingin memberikan nama anak laki-laki, kasihlah nama Yonah, Jonah, atau Yunus, atau Dav, ya, merpati. Berikutnya, hanya saja dalam perilaku setiap hari ada sebutan jinak-jinak merpati. Artinya, merpati mudah sekali ditangkap dan disembelih. Di satu sisi, merpati menunjukkan ketulusan hatinya. Namun di saat yang bersamaan, merpati perlu dididik, diajar, supaya tahu mana orang jahat. Dan kita tahu sekali, dalam dunia percintaan, merpati diangkat menjadi satu lambang atau ikon dengan satu sebutan, merpati tak pernah ingkar janji. Saya dulu waktu SMP pernah pelihara burung merpati sampai 40 pasang Bapak Ibu. Dan saya perhatikan merpati kalau sudah punya satu pasangan, dia tidak akan pernah mencari pasangan yang lain kecuali pasangannya mati. Baru dia akan kawin dengan betina yang lain. Dan itu betul-betul terjadi. Dan telur merpati ketika dierami jangan pernah coba-coba dipegang. Ketika telur itu tersentuh dengan tangan kita, maka telurnya tidak akan pernah menetas menjadi anak. Ini menjadi hal yang sangat menarik berbicara tentang merpati. Itulah sebabnya Hosea 7 ayat 11, di satu sisi merpati punya kelemahan, dia perlu untuk diajar. Hosea 7 ayat 11 mengatakan, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Yang harusnya Efraim adalah anak yang baik-baik, tetapi karena pergi ke Mesir dan ke Asyur, dia menjadi merpati tolol, yang harusnya pergi kepada Tuhan. Itulah sebabnya lebih jauh Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tadi kita sudah lihat merpati adalah domba. Dombanya jenis burung. Sebab itu
hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mau kita hidup seperti merpati, penuh dengan ketulusan, kelembutan, kejujuran, kedamaian, tetapi di saat yang bersamaan, jangan jadi merpati tolol, tetapi cerdiklah seperti ular dan bukan licik seperti ular.